kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Oke, hari ini kita di pertemuan ke-13, kita akan bahas tentang safety factor. Yang pertama ada pendahuluan. Jadi kayak apa sih safety factor itu? Terus yang kedua kita juga bahas tentang metode perencanaan yang kita gunakan dalam safety factor. Nah, safety factor atau biasa kita sebut dengan faktor keamanan adalah suatu hal yang sangat penting dalam analisa dan perencanaan struktur secara keseluruhan. Permasalahan ini sudah menjadi subjek penelitian dan telah banyak dibicarakan dalam kalangan struktur sipil. Sebenarnya nggak cuma sipil aja yang pakai safety factor, di setiap perancangan apapun di mekanikal juga butuh safety factor. Dimana sebenarnya safety factor itu lebih ke apa ya? Ketidakpercayaan si desainer dalam merencanakan sebuah struktur ataupun mekanika, desain mekanika. Faktor keamanan elemen dan sistem struktur sangat tergantung pada ketahanan struktur, bahan dan geometri, dan beban yang bekerja. Ada beban mati, beban hidup, beban gempa, beban angin. Nah, beban mati ini biasanya kayak apabila kita membuat struktur rak misalnya. Untuk rak itu di mana posisi adanya beban yang diberikan yang nggak mungkin dipindah-pindah. Nah, itu dinamakan dengan beban mati. Kalau beban hidup, itu seperti kayak misal kita naruh buku di rak tersebut. Nah, tapi bukunya ini bakal sering kita ambil. Berarti kan beban itu beban yang bisa berubah-ubah, bisa ada, bisa enggak, kayak gitu, bisa disebut dengan beban hidup. Terus kalau beban gempa itu kita harus punya perencanaan apabila terjadi sebuah gempa, si rak ini tadi bakal ambruk apa enggak gitu. Tapi kalau beban gempa sama angin itu biasanya diatur di kalau di sipil itu yang luar itu ada kayak perpunya PUPR. Jadi tiap daerah itu punya standarnya untuk nilai beban gempa berapa, beban anginnya berapa, itu ada di buku panduannya PUPR yang biar nanti coba saya lupa dulu, saya pernah baca cuman lupa itunya apa, nama bukunya itu apa, tapi di situ menyebutkan bahwa misal di Gresik ini beban gempanya berapa, jadi setiap daerah itu punya potensi gempa masing-masing, jadi kita masukkan nilai beban gempanya itu sesuai dengan daerah kita di mana. Begitu pula dengan beban angin. Jadi setiap daerah itu punya beban angin yang berbeda-beda. Dan itu diatur di yaitu kayaknya UPR kayaknya yang ngeluarin perpunya itu. Terus beban yang berasal dari beban hidup, beban gempa, dan beban angin diasumsikan sebagai variabel random. Nah, random karena ini tadi ya, setiap daerah dia itu berbeda-beda nilainya. Demikian pula hanya dengan ketahanan dan respons struktur yang tergantung pada sifat-sifat fisik material dan bentuk geometrinya yang dapat dianggap juga sebagai variabel random. Nah, geometrinya itu juga random karena setiap kalian atau teman-teman desain apapun itu, maksudnya paling gampang struktur bangunan ya, struktur bangunan itu kayak kita pakai misal di pergudangan gitu. Nah, teman-teman misal ngedesain sebuah gudang itu kan juga materialnya yang dipakai tergantung dari load yang diterima gudang itu tadi, struktur gudang itu tadi. Jadi pakainya material pun nanti tergantung dari beban yang diberikan atau beban yang teman-teman desain. Mau gedung itu mau sekuat apa itu tergantung dari beban yang
teman-teman berikan. Meskipun hal tersebut, ketahanan dan beban telah diketahui sejak lama sebagai variabel yang para ahli rekayasa struktur enggan mempertimbangkannya dalam perencanaan dan analisa berdasarkan konsep probabilistik. Jadinya sekarang udah ada panduan bakunya untuk perencanaan sebuah kayak beban beban hidup, beban mati, terus gempa sama anginnya sudah ada panduan bakunya yang dibuat sama PUPR tadi. Nah, keengganan tersebut berdasarkan pada alasan keraguan untuk penggunaan statistik dalam perencanaan dan analisa struktur. Yang kedua ada teori-teori berdasarkan statistika mengandung konsep-konsep yang tidak biasa digunakan di bidang rekayasa struktur. Yang ketiga, perencanaan atau analisis struktur berdasarkan teori probabilitas dikhawatirkan akan banyak memerlukan data, waktu, dan usaha yang lebih dibandingkan dengan menggunakan metode yang sudah ada. Nah, seiring berjalannya waktu, banyak software yang bisa kita gunakan untuk lebih mempermudah kita dalam mendesain sebuah struktur. Yang pernah saya pegang itu SAP 2000. Itu softwarenya teman-teman sipil untuk mendesain sebuah struktur. Jadi di SAP 2000 itu teman-teman tinggal masukin awalnya tetap ya kita gambar dulu si strukturnya seperti apa bentuknya. Misal bisa bentuknya anggap aja gini ya, jelek sekali gambarnya. Padahal selalu jelek ya gambarnya jelek kan. Kita bikin sebuah gedung. Ini kok gini sih? Ini anggap garis lurus ya, Re? Sumpah, gak proper banget gambarnya. Ini harus ada sendi, ini ada sendi, ini ada sendi, ini ada sendi. Simpan ini. Ya lo ini gambar kayak anak sekolah gitu. Nah, misal gedungnya rangka strukturnya dari sebuah workshop itu atau gudang itu seperti ini. Nah, dari SAP 2000 itu teman-teman tinggal gambar ininya. Ini ada masukin apa sendinya, tumpuan apa yang dipakai, yang pakai sendi. Terus habis itu struktur ini juga teman-teman bisa milih mau pakai WF ukuran berapa atau Habim ukuran berapa. Mau pakai Habim ukuran berapa yang di sini, yang ini ya, kolom ini ya. Kolom ini mau pakai Habim ukuran berapa, terus baloknya ini juga mau pakai WF berapa, itu teman-teman kalau di SAP 2000 tinggal milih. Nah, dari sini nanti teman-teman ngatur loadnya, yang load dead loadnya itu beban matinya itu dari beratnya si struktur ini tadi dimasukin ke situ, terus habis itu live loadnya tadi misal bakal ada misal di sini bakal dipasang apa namanya untuk angkat-angkat material biar bisa naik turun itu apa namanya, ada yang tahu Rek? Bukan semacam jadi kalau di pergudangan kan pasti ada ya apa sih namanya, aku sampai lupa ya. Gitu. Keinget barangnya cuman lupa namanya, bentuknya itu ingat kayak buat handlingnya angkat-angkat material
untuk waktu menuju ke bawah. Biasanya tuh dia bisa digeser, terus nanti bisa ambil barangnya di sini tuh uh, dari habis diambil terus digeser lagi. Lupa apa namanya. Nah, itu tuh kayaknya gitu. Lupa aku. Loadnya ada yang sampai 1 ton, biasanya ton kayak gitu-gitu. Nah, itu juga bisa kita masukkan di live loadnya karena dia kadang ada kadang enggak ya untuk bebannya. Terus habis itu kayak beban angin, terus beban gempa itu juga dimasukin nanti tinggal di run dari software tadi di running, habis itu keluar kelihatan gambarnya. Kalau yang merah itu biasanya gak kuat gitu. Nah itu juga kita juga bisa masukin safety faktornya seberapa percaya kita akan desain kita untuk sebuah gedung ini tadi. Nah dari software itu tadi sebenarnya dia bekerja secara apa ya kayak codingannya itu sesuai sama uh, kayak kita kemarin belajar tentang keseimbangan batang. Nah, kayak prinsipnya itu sama seperti keseimbangan batang yang pernah kita pelajari sebagai sigma. Kalau kita uh, istilahnya analisa secara manual, kita pasti kayak masih pakai sigma F, sigma moment, seperti itu. Tapi karena udah ada software, kita pakai software yang pakai SAP 2000 udah langsung kelihatan um, kayak beban terpusatnya gimana, nanti bentuknya disseksinya seperti apa itu langsung kelihatan tanpa kita harus menghitung secara manual. Terus ini kita ke dari sini ada pertanyaan. Nggak ada, Bu. Gitu ya. Terus metode perencanaan ada 3 prinsip-prinsip umum yang mengatur faktor keamanan definisikan sebagai analisis perilaku dan ketahanan struktur akibat beban yang bekerja pada struktur tersebut. Nah, ada 3 metode. Yang pertama yaitu tegangan kerja atau working stress method. Yang kedua ada metode perencanaan pasti dan ultimate. Yang ketiga ada perencanaan batas atau limit state method. Terus, nah, ini yang pertama ada metode ketegangan kerja. Nah, kalau kita, di mata kuliah material teknik ada dibahas ya untuk tegangan-tegangannya. Sudah pernah dengar belum diagram tegangan-tegangan, stress, lupa atau nggak pernah dapat? Tapi seharusnya dapat sih material teknik. Jadi kayak teman-teman habis uji tarik, biasanya juga dapat uji tarik material ya. Kalau material tersebut diuji tarik, teman-teman bakal melihat atau hasilnya akan berbentuk grafik seperti ini. Jadi di sini ada daerah elastis, terus ini ada daerah elastis plastik sama daerah plastik. Terus di sini nantinya akan terjadi patah atau helm. Nah, rumusnya dari safety factor atau faktor keamanan itu, jadi tegangan ultimate dibagi dengan tegangan yang diizinkan dari material tersebut. Ini rumus yang digunakan untuk mencari safety factor. Selanjutnya, pada metode ini struktur dikatakan gagal atau failure jika tegangan yang terjadi akibat beban yang bekerja lebih besar dari tegangan yang diizinkan. Nah, tegangan yang diizinkan ini teman-teman bisa dapat dari material. Tiap teman-teman beli material itu pasti ada sertifikat of POMD
COC, Certificate of Compliance. Nah, COC, Certificate of Compliance. Jadi di situ tuh ada, jadi material sebelum dijual itu pasti diuji dulu dia mechanical properties-nya di material tersebut seperti apa. Nah, itu ada di sertifikat itu tadi. Nah, kita bisa lihat tegangan yang diizinkan berapa. Nah, pada material ductile itu contohnya baja, tegangan ultimate diambil dari tegangan leleh. Sedangkan material getas atau brittle biasanya beton, tegangan ultimate diambil dari tegangan runtuh. Berarti tegangan runtuhnya tegangan di mana dia patah atau rusak. Dengan metode ini, material masih dalam kondisi elastis sehingga hukum Hooke masih bisa diberlakukan. Lanjutannya, untuk bahan baja, faktor keamanan biasanya diambil lebih kecil daripada bahan beton karena baja yang sangat kohesif dan metode produksi yang pasti. Karena itu tadi, dalam produksi baja itu pasti banyak faktor-faktor yang dikondisikan. Maksudnya bisa dikondisikan, kita bisa istilahnya mengatur gitu. Tapi kalau beton, apalagi kalau ngecornya itu di ruang terbuka, itu banyak faktor yang kita nggak bisa kendalikan seperti cuaca, terus di manpowernya pun juga kita nggak bisa sama di seluruh dunia pun nggak bisa kita, maksudnya kita punya standar nih pakai K300 misal, tapi dalam aktualnya dalam pengadukan pun dalam komposisi pencampurannya pun juga pasti berbeda-beda. Jadi faktor keamanan di baja itu lebih kecil. Jadi kita lebih, kan tadi semakin tinggi nilai faktor keamanan maka semakin tidak percaya si desainer dalam merencanakan. Tapi kalau faktor keamanannya kita pakai baja, maka kita bisa lebih kecil ngasihnya. Berarti kita lebih percaya kalau kita pakai baja dibanding beton. Bukan berarti kita nggak bisa pakai beton ya. Dalam perencanaan pun kita juga harus mempertimbangkan kapan harus pakai beton, kapan harus pakai baja. Itu ada pembuatan gedung tuh ada tujuannya masing-masing. Nanti tahu karena saya dari teknik mesin ya, jadi saya kurang tahu di teknik industri itu mata kuliahnya akan seperti apa ke depannya, karena saya nggak pegang kurikulumnya. Tapi sepengetahuanku kalau di semester atas itu juga ada perencanaan sebuah pergudangan atau gedung. Soalnya kok saya lihat itu ada yang submit ke Pak Eko market kayak gitu-gitu. Jadi mungkin kedepannya juga bakal dipakai dalam merencanakan sebuah perkantoran atau pergudangan di teknik industri. Nah, ini jika kombinasi beban diperhitungkan, ini DL itu untuk dead load ya, beban mati. Yang LL ini last load, itu beban hidup. Nah, W ini win, sama gempa ini earth. Maka tegangan izin dinaikkan 33%, tetapi penentuan angka 33% tersebut tidak ada acuan yang baku, sehingga dapat dikatakan bahwa safety factor yang didefinisikan pada tegangan izin tidak menggambarkan keamanan yang sesungguhnya. Mengapa ini tidak menggambarkan keamanan yang sesungguhnya? Karena itu tadi, safety factor itu kita ngasih nilai safety factor pada sebuah desain yang kita buat itu tuh tergantung dari kepercayaan kita. Biasanya semakin besar kita menggunakan tadi kalau kita pakai kalau ada kolom yang kita pakai kan semakin besar di habimnya atau WF-nya. Teman-teman tahu habim kan ya?
Ya, Rek. Ada yang tahu Habim? Aku tadi bahas Habim itu gak paham. Habim kok Habim WF Habim atau WF itu teknik juga. Ya kalian juga karena masih semester 2 ya ini ya. Jadi biasanya ada yang nggak tahu Habim apa WF gitu. Hmm, Kadang ada yang nggak tahu Habim WF. Hmm, Kelihatan ya? Ini bedanya Habim, ini udah dibaca ya. WF, nah ini biasanya yang sering dipakai di pembangunan gedung-gedung pergudangan seperti itu atau untuk pabrik. Nah, kalau Habim ini biasanya untuk kolong, kalau WF ini biasanya untuk balok. Ini tahu bedanya kolom sama balok? Iya enggak? Ini yang coba tak search. Struktur gedung WF. Nah, nah kalau teman-teman lihat, nah kayak struktur-struktur ini nih, ini namanya kolom. Kalau yang berdiri ini namanya kolom, kalau yang tidur ini namanya balok. Nah ini teman-teman gunakan untuk mendesain sebuah pabrik ataupun perkantoran ataupun pergudangan. Nah, oke ya, lanjut lagi ya. Jadi wes ada gambaran ya buat teman-teman, uh, kolom itu bagian mana, balok itu bagian mana, terus WF atau Habim itu seperti apa, wes ada bayangan. Ada bayangan, Bu. Udah, Bu. Nah, lanjut lagi. Itu sama ini ya. Itu sampai mana? Ini ya. Keuntungan kita gunakan dengan metode tegangan kerja sederhana, mudah, dan sudah biasa dilakukan. Sedangkan kerugiannya pada faktor keamanan yang sama tidak menjamin tingkat keamanan yang sama pada semua struktur. Nah, kembali lagi kalau ini mah faktor keamanan setiap struktur pasti berbeda ya, tergantung dari teman-teman mendesainnya seperti apa. Nah, kalau semakin besar eh, safety faktornya, maka teman-teman akan menggunakan material yang biasanya lebih besar juga. Biasanya kan kalau di sebuah perencanaan itu pasti ada cost yang dikeluarkan ya. Kalau semakin pengennya itu costnya semakin kecil, tapi gedungnya semakin kuat. Tapi aktualnya kan kita juga harus mikir mana ada sebuah struktur yang murah dan kuat gitu. Pasti harga WF atau Habim pun juga semakin tinggi atau semakin tebal atau semakin besar itu akan semakin mahal.
Nah, makanya ini kayak apa ya, feelingnya si desainer itu tadi seperti apa dalam sebuah dalam memberikan apa ya, istilahnya memberikan nilai sertifikat tadi. Soalnya kalau jadi seorang desainer, ini kita ngomong desainer itu fokusnya ke konstruksi ya. Kayak desain konstruksi itu juga harus main feeling, kuat apa enggak gitu. Tapi feelingnya itu bisa diasah dari pengalaman. Sebagai contoh, dua buah struktur atap terbuat dari bahan yang sama. Yang pertama berbentuk cangkang, yang kedua berbentuk balok dan pelat. Kedua jenis atap tersebut direncanakan dengan kombinasi beban yang sama, maka rasio dead load, live load, wind dan earth-nya pada tipe cangkang akan lebih rendah. Hal ini dikarenakan dead load dapat diprediksi dengan lebih tepat dibandingkan dengan karena dead load itu dari beratnya material yang kita pakai, jadi itu akan lebih gampang kita menentukan. Tapi kalau live load ini kan ini benar-benar walaupun apa ya, PUPR punya panduan bakunya tentang beban angin sama beban gempa di setiap daerah, tapi kan di setiap daerah itu juga pasti berubah tergantung dari iklim sekarang seperti apa. Makanya prediksinya kalau deadload itu lebih gampang diprediksi dibandingkan dengan live load, wind, dan earth. Pada umumnya mungkin kalian yang cukup besar. Dengan demikian, struktur atap yang berbentuk cangkang akan mempunyai kemungkinan keruntuhan yang lebih besar. Nah, ini metode perancangan plastis dan metode tegangan ultimate. Dalam metode ini, faktor keamanan ditentukan dengan memperbesar nilai beban layan yang disebutnya beban untuk beban di mana sebuah material itu tadi bisa patah atau runtuh. Faktor pembesaran multiplier ini disebut dengan faktor beban yang didefinisikan sebagai rasio antara beban ultimate dengan beban layan. Nah, ini rumus yang digunakan ini. Jadi teman-teman harus di luar kepala ya untuk ini. Ini harusnya di material tesnya udah dikasih lah ya. Jadi ultimate-nya itu gimana? Jadi kalau material ditarik, kasih beban kan, ini kasih bebannya naik terus naik terus naik. Dan load-nya ya naik terus kasih load, terus habis itu di titik ini itu akan ada perubahan di mana load yang diberikan masih sama, tapi kondisi dari material itu sudah berbeda. Nah, kalau load-nya di sini tadi, materialnya apabila load-nya dilepas, maka material masih akan kembali ke bentuk semula. Sedangkan yang di daerah plastik ini material kalau misal kita tarik load-nya di titik ini ya, kalau kita ini, nah, load-nya misal nilainya 100. Kalau load-nya sudah di 100 ini nggak mungkin materialnya bisa kembali ke bentuk semula. Tapi kalau di daerah sini misalnya ini masih nilai 50 load-nya, materialnya kalau load-nya yang diberikan itu tiba-tiba dilepas, itu material masih bisa kembali ke bentuk semula. Sedangkan kalau di daerah plastik ini wis material nggak bisa kembali ke bentuk semula. Kalau di sini nah, yang metode kedua ini tadi, ini kan pakai beban ultimate. Beban ultimate ini tadi pakai sama beban hukum, jadi beban ultimate itu di sini ya. Oh balik, beban ultimate nih harusnya beban ultimate itu biasanya di sini.
Jadi beban maksimum yang bisa diterima di material tersebut. Nah, beban runtuh itu di sini. Ini beban material sudah tidak bisa, lebih tepatnya apa? Materialnya udah patah. Ini di sini beban runtuh. Ini bisa diketahui teman-teman dari sertifikat material tadi. Nah, ini tadi ya, misal ada balok yang di sini ada sendinya. Nah, ini apabila diberikan beban, ini yang masih kondisi elastis yang kalau kita elastis ini masih daerah sini ya, itu masih gampang atau masih bentuk sendinya itu begini masih bisa. Tapi kalau yang plastis itu daerah sini, daerah persimpangan, daerah perpotongan, atau daerah peralihan antara plastis dan elastis, itu bentuk sendinya bisa seperti ini. Terus kalau yang daerah plastis itu daerah yang sini, sendi plastisnya akan dibentuk seperti ini. Nah, metode perencanaan plastis dan tegangan ultimate, dalam metode ini faktor beban bervariasi, yang berarti untuk jenis beban yang berbeda akan memiliki faktor beban yang berbeda pula. Seperti faktor beban untuk live load, wind dan earth atau beban hidup, beban angin dan beban gempa akan memiliki nilai yang lebih besar dibanding dengan dead load. Jadi teman-teman ngasih nilai live load, wind sama earth-nya itu lebih besar dibanding dead load. Hal ini karena besarnya varian live load, wind dan earth-nya. Namun demikian, besarnya faktor beban sudah dipilih berdasarkan intuisi atau penilaian tertentu serta pengalaman. Pengalaman itu bisa dapat kalau kita udah pernah mengerjakan. Jadi kalau awal-awal gitu memang kita harus banyak tanya-tanya yang sama orang-orang yang udah, kalau teman-teman masuk dunia kerja terus bukan jadi desainernya, bisa tanya-tanya ke yang lebih expert atau kayak senior yang udah ada di sana. Karena pengalaman itu nggak bisa kita dapatnya langsung baca buku terus langsung dapat gitu. Lebih tepatnya kalau kita udah benar-benar mengalami buku itu kita pakai buat acuan. Nah, beban berfaktor sebenarnya merupakan beban imajiner yang tidak pernah terjadi secara nyata dan pada sebuah struktur seperti safety factor. Load factor tidak berhubungan langsung dengan umur bangunan. Sebagai contoh, jika load factor sama dengan 2 mengasumsikan umur bangunan 50 tahun. Kemudian life factor ditingkatkan 50% menjadi 3, bukan berarti secara otomatis umur bangunan menjadi 3/2 kali 50 tahun sama dengan suatu struktur yang digunakan dan tentunya akan aman terhadap keruntuhan. Jadi, kayak ini tadi, dari 2 menjadi 3. Berarti kan kita nggak percaya akan nilai bangunan itu tadi sudah berapa tahun. Semakin tinggi umurnya, maka kita akan memprediksi si struktur ini akan lebih gampang runtuh. Jadi kalau kita mikirnya struktur itu lebih gampang runtuh, maka kita akan mendesain sebuah struktur itu lebih kuat dari yang seharusnya. Nah, yang ketiga ada metode perencanaan batas. Itu ada 2 kondisi batas ultimate sama batas layan. Faktor keamanan berhubungan langsung dengan kondisi batas ultimate dan batas layan, yang berarti bahwa peningkatan beban dibandingkan dengan ketahanan
yang relevan pada struktur di mana pengaruh beban lainnya dibandingkan dengan harga yang spesifik. Dengan kata lain, metode ini lebih baik dibanding metode sebelumnya karena metode ini menjamin keamanan yang pasti pada beban ultimate yang bekerja. Jadi lebih aman karena kita lebih gak percaya sih. Maksudnya kita lebih menaikkan nilai dari safety factor sebuah fitur itu tadi. Nah, di sini ada pertanyaan. Hari ini kita bahas tentang safety factor. Terus sebenarnya materi untuk semester ini sudah selesai sih, mekanika teknik. Cuman minggu apa? Ini masih minggu ke-13 ya. Jadi masih ada 3 minggu lagi. Saya pengennya ujian akhir semesternya itu kita gini, tapi kita gak ada ujian tulis, cuman kita ujian oral. Jadi nanti saya kasih pertanyaan, teman-teman jawab, itu yang dapat nilai. Kayaknya lebih akurat gitu juga. Kalau tulis itu lebih jawaban teman-teman juga pasti sama. Jadi ya nanti ujian akhir semesternya kita pakai oral aja. Jadi kita butuh waktu mungkin 2 minggu ya, 2 minggu ujian. Jadi untuk minggu ke ini kan minggu ke 13, ada minggu ke 14, 15, sama 16. Nah, minggu yang 14 ini teman-teman yang ngerasa belum bisa di materi yang sudah saya berikan, kita review bareng-bareng di minggu 14 besok. Dan teman-teman bisa ngasih istilahnya ngasih saran di grup. Tuh minggu depan kita mau bahas ini aja karena kita ngerasa masih belum bisa kayak gitu. Terus nanti minggu 15 sama 16-nya kita ujian oral. Jadi siapa aja yang bisa menjawab lebih banyak, dia bakal dapat nilai yang baik di kelas ini. Dimengerti atau ada pertanyaan lagi? Saya rasa cukup, Bu. Bisa dimengerti. Oke. Jadi saya tunggu ya minggu depan kita mau bahas apa. Hari ini bisa di-share di grup, teman-teman mau bahas apa untuk minggu depan biar ujian untuk akhir semesternya nanti nggak punya wis dong lah, teman-teman nanti nek tak tanya wis bisa jawab ya gitu. Dari ujian akhir semester ini yang tak tanyakan nanti dari keseluruhan ya, dari minggu pertama sampai minggu terakhir. Jadi teman-teman yang merasa belum paham bisa di-share di grup materinya apa. Kita review di minggu ke-14 besok.